upaya pembenaran yang dilakukan oleh sejumlah kalangan untuk menyatakan bahwa Joko Widodo mempunyai sejumlah bukti yang berkaitan dengan riwayat pendidikannya. Masalahnya ada fakta-fakta di mana sebenarnya ada beberapa kejanggalan dalam wujud dokumen resmi yang dimiliki oleh Joko Widodo, karena ternyata Joko Widodo sendiri tidak bisa menjelaskan tentang riwayat ijazah di UGM yang menggunakan pas foto tidak semestinya. Selain pas foto itu kabarnya adalah pas foto yang berbeda wajahnya dengan wajah Jokowi. Dengan menggunakan sejumlah aplikasi ditemukan bahwa wajah di ijazah itu adalah wajahnya Dumatno yang merupakan kerabat dari Joko Widodo. Kalaupun ijazah itu benar, masalah pas foto ini juga menjadi problem, karena pas foto tersebut seharusnya adalah pas foto Jokowi sebagai orang yang memang kabarnya mempunyai ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM. Kejanggalan lainnya adalah dalam kaitan komputerisasi ijazah yang dilakukan di tahun 1985. Tidak mungkin pada masa itu sudah ada sejumlah perangkat yang bisa menjelaskan bahwa ijazah tersebut dibuat dengan sarana komputer, karena memang sejumlah desain ijazah yang menggunakan komputer dan ijazah yang masih menggunakan percetakan ada beberapa perbedaan yang signifikan. Salah satunya tentu berkaitan dengan ijazah itu harusnya bukan semata menggunakan sejumlah sarana yang sulit ditiru. Artinya sangat sulit ijazah itu dipalsukan. Nah, itu tentu harus ada alat-alat yang berkaitan dengan percetakan maupun komputerisasi yang juga melindungi ijazah tersebut sehingga tidak dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal lainnya yang terjadi terkait dengan perkembangan ijazah palsu ini adalah pengerahan pihak-pihak yang merasa mereka adalah orang yang sangat berkuasa atau sering disebut sebagai Bang Jago. Misalnya ancaman yang ditunjukkan oleh Hercules kepada orang-orang yang ingin membuktikan bahwa ijazah itu memang bukan ijazah yang sebenarnya. Artinya bukan ijazah yang seharusnya dikeluarkan secara resmi oleh Fakultas Kehutanan UGM. Selain masalah pas foto ini, tentu ada masalah lain berkaitan dengan kelayakan seseorang mengaku sebagai lulusan sebuah universitas, karena di universitas itu ada banyak bukti, misalnya berkaitan dengan transkrip nilai. Itu juga tidak bisa ditunjukkan. Tidak perlu menunjukkan nilainya, tapi ada atau tidak transkrip nilai itu. Yang kedua adalah tugas-tugas kuliah atau mata kuliah yang pernah diambil oleh sosok Joko Widodo yang menyatakan dirinya lulus tidak perlu dengan IPK tinggi. Bahkan dikutip oleh Tempo, dia menyatakan IPK dia di bawah 2. Dengan IPK di atas 2 saja, lulus dengan tepat waktu dalam waktu 5 tahun, itu suatu hal yang
sangat kecil bisa terjadi, apalagi yang di bawah 2. Nah, ini adalah hal-hal yang sebetulnya kejanggalan-kejanggalan yang terungkap dalam kasus ijazahnya Joko Widodo. Apalagi selain itu skripsinya juga tidak meyakinkan. Bukan berkaitan dengan skripsi itu sudah ada, tapi penggunaan komputerisasi di beberapa bagian skripsi itu tanpa dilengkapi, salah satunya berkaitan dengan daftar isi. Daftar isi di skripsi Jokowi terbukti tidak ada. Kemudian yang kedua, abstrak di skripsi Jokowi juga tidak ada. Dalam semua skripsi biasanya selain itu yang paling penting adalah ujian sidang skripsinya yang dihadiri bukan hanya oleh pembimbing dalam skripsi itu yang hadir, yang menandatangani skripsi, tapi juga dihadiri oleh Dewan Penguji yang biasanya bisa terdiri dari 1, 2, sampai 3 orang penguji. Jadi 1 pembimbing, 3 penguji. Bisa juga pembimbingnya ada 2 ya. Nah, itu juga terjadi di beberapa perguruan tinggi lainnya dan terbukti di skripsi-skripsi yang lain yang ada di UGM, khususnya di Fakultas Kehutanan. Semua skripsi itu ada apa yang saya sebutkan tadi. Selain ada halaman abstrak, ada halaman daftar isi, ada halaman tabel, ada halaman pengesahan, ada halaman pelaksanaan ujian yang semuanya terdokumentasi dengan rapi. Jadi bukan hanya sekedar bahwa skripsi itu ada dan ditandatangani gitu ya, tapi ternyata ada perbedaan. Jokowi sendiri menyatakan bahwa pembimbing dia adalah Kasmujo, dan ini ada videonya. Apakah masih mau membantah hal itu? Ternyata skripsi yang ada di Fakultas Kehutanan UGM itu tidak ada Kasmujo, yang ada Ahmad Sumitro, dan lebih fatal lagi Joko Widodo menulisnya dengan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, padahal harusnya Ahmad Sumitro. Lebih celaka lagi dalam kasus klarifikasi yang diselenggarakan di UGM yang diikuti oleh Rismon, Tifa, dan Roy Suryo, ternyata beberapa bukti yang ditunjukkan itu malah bukti yang keliru. Seperti misalnya disebutkan Jokowi itu benar kuliah di UGM, tapi dia tidak di kehutanan, melainkan di kedokteran. Nah, ini lebih gila lagi gitu ya. Yang lebih parah lagi, beberapa bukti lainnya, misalnya S1 disebut sidang tesis, padahal S1 itu bukan tesis namanya, tapi skripsi ya. Nah, itu adalah perbedaan yang sangat fatal, dan itu ada dokumennya, ada buktinya, maksud saya ya, maksud kami. Jadi ini tidak bisa lagi dibantah bahwa memang ada banyak kejanggalan dalam persoalan riwayat pendidikan Joko Widodo ini yang benar-benar banyak sekali keanehan, dan terbukti ketika hal ini diklarifikasi, ternyata memang Joko Widodo sendiri banyak melakukan blunder ya, pihak Joko Widodo ya. Selain harusnya dia bangga menjadi lulusan UGM, tinggal menunjukkan ijazahnya, ini malah menyembunyikan ya. Bukan arti menyembunyikan disembunyikan gitu ya, tapi tidak mau menunjukkan, padahal hampir semua lulusan UGM itu justru memamerkan ijazah mereka. Dengan banyaknya kejanggalan itu masih ditambah dengan beberapa bukti bahwa masalah ijazah palsu ini melibatkan banyak sekali pihak yang mengambil keuntungan. Misalnya ijazah yang seharusnya dipamerkan ini sengaja ditutupi.
Padahal semua lulusan universitas, apalagi universitas seperti Universitas Gadjah Mada, ijazah itu bukan hanya dipamerkan, bahkan diberikan figura dan diletakkan di ruang tamu. Dengan banyaknya fakta kejanggalan ini, tidak mengherankan sebagian pihak merasa bahwa apa yang diklaim oleh pihak Joko Widodo sebagai bukti bahwa dia pernah menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM itu semakin tidak meyakinkan. Mungkin saja yang bersangkutan memang pernah sekolah di sana, pernah menjadi mahasiswa di sana. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya, ketika Joko Widodo menyatakan dirinya pernah menjadi mahasiswa dan kemudian menyelesaikan studi di Fakultas Kehutanan UGM, ada beberapa kejanggalan yang lain di ijazah itu. Selain masalah foto, ada juga masalah jurusan, di mana jurusan yang disebutkan Joko Widodo teknologi kayu ternyata tidak pernah ada di Fakultas Kehutanan UGM, yang secara jelas mengumumkan bahwa di Fakultas Kehutanan UGM itu ada jurusan silvikultur, manajemen kehutanan, kemudian teknologi hasil hutan. Tidak ada teknologi kayu.